Putusan MK itu berlaku mulai ketok palu. Itu dikatakan oleh Mahfud MD, seorang mantan Menko Polhukam. Dia orang pakar hukum lah. Jadi teman-teman, di sini kita lihat berbeda sekali dengan pendapat Menteri Hukum. Ada apa sebenarnya nih teman-teman? Ini tentang masalah kepolisian yang menduduki jabatan sipil. Apa yang terjadi dengan Indonesia, teman-teman? Mari kita ulas dalam video kali ini. Kalian simak sampai habis supaya tidak gagal paham. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur di Indonesia ini banyak sekali pakar-pakar hukum. Sehingga ketika kita melihat sesuatu statement, narasi yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat negara, bahkan sekelas menteri, ya kan, yang membuat kita bertanya-tanya. Inilah Indonesia dengan beraneka ragam cara menafsirkan hukum. Contohnya, masalah MK, Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya MK itu lembaga tertinggi di negara. Ketika dia memutuskan, maka hukum itu berlaku. Tidak boleh dikotak-katik lagi. Ya. Dan kemarin kita ketahui ada seorang satpam yang menggugat masalah jabatan polisi aktif. Yang ada satu lagi di sipil. Beliau menggugat Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tentang peraturan itu, tentang hukum kepolisian menjabat satu lagi. Ya kan, bahkan ini bikin resah polisi-polisi 4.000 lebih yang harus dikeluarkan dari jabatan sipil. Apakah ini harus dipatuhi secara langsung? Iya, kalau menurut Mahfud MD, seorang pakar. Tapi Menteri Hukum dia tidak mau. Maunya berlakunya peraturan itu bagi polisi-polisi yang mau menjabat sipil mulai sekarang. Yang sudah menjabat polisi, yang sudah menjabat jabatan sipil bagaimana? Ya sudah. Kita tunggu sampai beliau mengundurkan diri, atau memang tak bisa diubah lagi, atau tunggu pensiun. Nah, tadi Mahfud MD mengatakan secara tegas, putusan MK itu berlaku mulai ketok palu. Artinya kemarin diketok palu berlaku. Tinggal Kapolri, di sini Kapolri ya, karena petingginya kan Kapolri. Di situ dia merealisasikan bagaimana cara menarik mereka-mereka yang ada jabatan sipil. Itu berlaku langsung tuh. Nggak ada lagi, nanti nggak ada lagi. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Kenapa Menteri Hukum mengatakan ini? Inilah kadang-kadang politik, teman-teman. Ini kan tentang politik. Walaupun polisi itu sebenarnya semua jabatan itu tidak terlepas daripada politik. Walaupun dia polisi, tentara, nggak ada yang nggak ada kaitannya. Cuma mereka mengatakan di mulut, ini nggak ada kaitannya dengan politik. Toh, apa alasan kamu mengatakan begitu, Hardepana? Saya mengatakan begitu, alasannya setiap pensiunan itu pasti ke ranah politik, ya kan? Atau paling tidak jabatan menteri. Jabatan menteri itu saya lihat sebagai jabatan politik. Ada sebagian yang enggak, seperti Pak Purbaya, itu lain. Dia memang menguasai bidang ekonomi, itu lain cerita. Tapi kebanyakan itu menteri-menteri, pejabat-pejabat itu tidak lepas dari politik. Jadi Menteri Hukum ini, kenapa dia mengatakan ini? Mungkin ada tekanan-tekanan dari petinggi-petinggi yang polisi yang menjabat di jabatan sipil. Jadi teman-teman, ini kesimpulan yang jelas, harus segera direalisasikan keputusan MK. Artinya harus menarik polisi-polisi yang ada di jabatan sipil. Ini jelas, teman-teman. Jadi nggak ada perdebatan lagi di sini. Tinggal kita tunggu. Kan nggak mungkin juga hari ini, putusan sudah ada, langsung keluar. Nggak begitu juga lah. Butuh bikin surat pengunduran diri, ada mekanisme pertanggungjawaban. Kan harus ada pertanggungjawaban.
Tapi harus dilakukan. Tidak boleh ada rangkap jabatan di kepolisian, harus segera. Bukan berlaku hari ini, tapi berlaku mulai diketok palu. Nah, tapi ini teman-teman kan pendapat Mahfud MD. Apakah ini akan dilakukan oleh Kapolri? Kita tunggu teman-teman. Bagaimana kebijakan Kapolri, ya kan? Dan Presiden tentunya bagaimana menyikapi masalah ini? Apakah beliau masih apa? Ya? Karena di Indonesia ini banyak sekali kepentingan-kepentingan sehingga kebenaran itu tertutupi. Oke teman-teman, sekian kita bahas. Yang pastinya Mahkamah Konstitusi begitu ketok palu langsung jadi hukum itu harus dilaksanakan. Selesai masalah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.